Kita lanjutkan di video ini untuk pembahasan kita. Ya, di video ini saya akan menjelaskan untuk application development language and tools ya. Jadi bagaimana di application development language and tools ini ya, itu ada beberapa kategori yang akan kita bahas. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui untuk bahasa pemrograman atau programming language, yaitu sekumpulan kata, singkatan, dan simbol yang memungkinkan pengembang perangkat lunak mengkomunikasikan instruksi ke komputer atau perangkat seluler. Nanti untuk pengembang perangkat lunak ini yang disebut sistem developer ya. Jadi sistem developer ini orang atau pengguna atau kita ya yang mengembangkan perangkat lunak itu. Bagaimana nanti ya kode sumber ya, kode sumber itu adalah simbol kata ya, singkatan biasanya ditulis dalam bahasa Inggris ya. Nantinya akan diterjemahkan ya, diterjemahkan atau nanti disebut dikompilasi ya dengan compiler menjadi bahasa mesin ya yang dapat dijalankan oleh komputer. Nah, kemudian untuk application development tools ini sendiri, jadi untuk application development tools itu menyediakan sarana untuk membuat, merancang, mengedit, menguji, dan mendistribusikan program dan aplikasi. Ya, jadi kalau contohnya untuk bahasa pemrograman ini ya seperti ini ya, ada C, C++, ada Ruby, ada Pascal ya, ada Python ya. Bahasa tingkat tinggi saat ini ada Java, ada Perl, ada Delphi ya, dan banyak yang lain untuk programming language ini. Nah, untuk application development tools ini ya, atau alat pengembang aplikasi ya, itu seperti Visual Studio ya, Visual Studio. Nah, Visual Studio ini merupakan pengembangan dari integrasi IDE ya, yang dikembangkan oleh Microsoft untuk IDE ini. Ini dibuat oleh Microsoft ya. Jadi bahasa pemrogramannya bisa menggunakan misalnya C# ya, JavaScript ya, JavaScript bisa juga untuk Visual Studio ini. Kemudian contoh yang lain ada Eclipse ya. Jadi Eclipse ini IDE yang open source ya. Eclipse ini sumber terbuka atau open source ya. Open source. Nah, ini aplikasi yang menggunakan ini, programming language yang menggunakan ini seperti Java ya, untuk Eclipse ini. Kemudian bisa untuk application development tools yang lain, contohnya itu ada PyCharm ya. Nah, PyCharm ini merupakan IDE juga ya. Jadi digunakan untuk programming language ini untuk Python ya. Bisa menggunakan mungkin aplikasi web juga ya. Untuk aplikasi web itu bisa dengan Django atau Plex ya. Itu bisa digunakan untuk PyCharm ini. Kemudian di selanjutnya, jadi di language programming language itu ada dua konsep secara umum yang perlu juga kita ketahui. Yang pertama itu ada procedural dan ada nanti OOP ya, OOP atau Object Oriented Programming. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk procedural language ini ya. Jadi dalam bahasa procedural atau procedural language ini, program itu pemrogram ya atau pengguna atau user nanti menulis instruksi menggunakan kata-kata seperti bahasa Inggris yang memberitahu komputer apa yang harus dicapai dan bagaimana melakukannya ya. Jadi contohnya di sini ada untuk procedural language ini menggunakan C ya. Jadi seperti ini contohnya. Jadi bagaimana nanti dengan procedural language ini kita mengimplementasikan ke C programming ya. Jadi salah satunya untuk procedural itu ya adalah C programming ini ya. Termasuk juga C++. Jadi ada
prosedural dan OOP juga untuk C++ ini bisa digunakan ya. Nah, contohnya seperti ini ya, untuk C programming itu ya, C programming menggunakan procedural language ini ya. Nah, dari contoh ini bisa kita lihat, jadi dari pembuatan ini ya, headernya ya, include studio.h ini ya, ini berupa header ya. Nanti bagaimana mendeklarasikan untuk masing-masing fungsi yang ada di ini ya, di baris perintah ini nantinya. Nah, ini sedikit kita bahas untuk C programming data mahasiswa ya. Ini data mahasiswa. Nah, kalau di prosedural itu ya, dia untuk fungsinya menggunakan struct ya. Ini bersifat public nanti untuk struct ini. Jadi dia bisa diakses ya dari fungsinya ya. Nah, kemudian untuk beberapa fungsi dari mahasiswa ini ada nama ya. Nama itu adalah karakter tipe datanya ya. Artinya char itu tipe datanya atau karakter. Kemudian ada nim ya. Nim itu integer untuk tipe datanya. Kemudian nilai untuk tipe datanya itu adalah integer ya. Nah, kemudian di sini kita menampilkan ya. Nah, void ini itu digunakan oleh prosedural ya. Beda nanti ketika kita menggunakan OOP ya. Nah, di sini void tampilkan informasi mahasiswa ya. Nah, ini terpisah dia, void dan struct-nya ya, kalau di prosedural itu. Nah, selanjutnya di sini ada in main-nya ya. Bagaimana kita membuat objek mahasiswa ya. Jadi, objeknya itu kita buat adalah mahasiswa 1 ini ya. Kemudian kita mengisi ya. Ini string copy ya, singkatan dari strcpy ini. Itu string copy ya. Jadi kita inisialisasi mahasiswa, kemudian namanya ya. Di sini kita mengisi dari nama ini tadi ya, dari nama, kemudian name, kemudian nilai. Ini kita isi nama, name-nya, kemudian nilai ya. Nah, di sini kita panggil ya untuk menampilkannya. Nah, di sini juga sudah ada contoh saya buat ya di C++ kalau mau mempraktikkan juga. Jadi di sini ada prosedural yang sudah saya buat ya. Seperti contoh di slide tadi. Di sini untuk struct-nya, fungsi struct-nya ya, itu mahasiswa, ada nama, ada nim, ada nilai masing-masing untuk data type-nya ya. Untuk nama itu karakter atau char, kemudian nim itu untuk data type-nya integer ya. Kemudian nilai itu untuk data type-nya integer juga yang kita gunakan ya. Nah, selanjutnya di sini ya, untuk kita fungsi void ini ya, untuk menampilkan info mahasiswa tadi ya. Printf, jadi ini mencetak nanti ya, untuk nama, kemudian untuk name, kemudian untuk nilai ya. Nah, di sini selanjutnya ya, ada struct mahasiswa, ini kita deskripsikan untuk fungsi struct ini ya, untuk mahasiswa. Kemudian untuk data mahasiswanya itu kita isi ya, dari nama, name, kemudian nilai. Nah, di sini untuk kita tampilkan untuk info mahasiswanya dari ini ya. Info mahasiswa, tampilkan info mahasiswa ya. Ini mahasiswa 1 ya, yang kita sudah buat string copy-nya ya, atau strcpy itu ya. Nah, ini bisa kita jalankan ya. Kita bisa compile terlebih dahulu misalnya ya. Kemudian kita pastikan tidak ada error di sini ataupun warning-nya. Kemudian kita bisa run ya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ada nama dari data mahasiswa tadi, kemudian NIM-nya, kemudian ada nilai ya. Seperti itu untuk prosedural atau procedural language ya di C programming ini.
Itu untuk procedural language-nya ya, dari kita buat header-nya, kemudian ada struct-nya, fungsi struct ya, fungsi public-nya, kemudian void-nya ya. Void ini jadi tidak void ini menunjukkan bahwa fungsi tersebut tidak mengembalikan nilai lagi ya, itu arti void. Kemudian tampilkan info itu. Nah, ini fungsi juga ya. Ini fungsi untuk bagaimana nanti program itu tidak mengembalikan nilai lagi ketika kita sudah buat dari menampilkan dari hasil tadi ada nama, name, kemudian ada nilainya ya. Kemudian tampilkan info mahasiswa. Nah, ini juga merupakan fungsi ya, ataupun operasi yang akan dilakukan. Artinya nanti ini hasilnya ya dari tampilkan info mahasiswa. Nah, selanjutnya di sini ada istilah compiler ya. Nah, compiler ini jadi tugasnya itu atau fungsinya mengubah seluruh program sumber menjadi bahasa mesin sebelum menjalankannya ya. Jadi secara sederhana untuk compiler ini di sini nanti ada bagannya ya, bagaimana compiler itu dari source program, compiler, object program, result ya. Bagaimana nanti dari source program ke compilernya, kemudian ke program listingnya ya, kemudian ke objek program ya. Nah, di objek program ini nanti ada datanya, kemudian nanti ini hasilnya ya. Nah, selanjutnya sebentar ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi ini istilah tadi yang saya sebut. Jadi compiler ini merupakan kompilasinya ya. Jadi ini merupakan dari contoh programnya yang kita buat tadi menggunakan C programming. Nah, nanti untuk compiler ini, jadi compiler ini merupakan program ya yang menerjemahkan seluruh kode sumber ini ya ke dalam bahasa mesin atau kode objeknya. Itulah proses yang disebut kompilasi tadi nih ya. Itu proses yang disebut kompilasi. Dan hasilnya adalah file binary ya, yang nanti dieksekusi oleh komputer. Jadi ini kita tulis seperti ini ya, bahasa manusia, nanti untuk komputer itu, untuk compile itu merupakan file binary ya, yang dieksekusinya. Nah, kemudian di sini ada interpreter. Jadi interpreter ini program yang mengeksekusi dari pernyataan program ya. Jadi pernyataan program itu dari masing-masing ini ya, dari masing-masing fungsinya nanti untuk bagaimana ya interpreter ini melakukan untuk ininya eksekusinya ya pada source program ya, dan hasil nanti dari si program yang kita tulis seperti ini tadi. Nah, selanjutnya di sini setelah procedural language di yang kedua, untuk kategorinya adalah object oriented programming atau OOP ini ya. Jadi bahasa pemrograman berorientasi objek, jadi memungkinkan si programmer atau sistem developer ya mengimplementasikan objek dalam suatu program. Jadi ada istilah object can be reused. Jadi kemudian nanti saya jelaskan satu persatu maksudnya ya. Kemudian developers create application faster. Kemudian most object oriented application development tools are IDS ya. Nah, di sini ya, pertama itu object can be reused ya. Artinya itu ketika kita menggunakan OOP itu, ini jadi 3 poin ini ya, 3 poin atau 3 kategori ini adalah ya beberapa keuntungan ketika kita menggunakan si OOP ini. Jadi ada beberapa memang kelebihan yang kita gunakan
berbasis prosedural tadi, tapi memang saat ini untuk banyak aplikasi ya, baik berupa web dan desktop ataupun terlebih di perangkat seluler atau handphone, terutama Java ya, dia menerapkan objek programming ya. Nah, yang pertama itu objek can be reused. Jadi artinya itu objeknya dapat digunakan kembali ya. Jadi dalam OOP itu objek dapat dibuat sebagai instansnya ya dari kelas yang dapat digunakan kembali di berbagai bagian dari program atau di program lain ya. Jadi contohnya ini ada kelas namanya ketika nanti kita membuat program base-nya Java ya ataupun yang lain itu ada disebut database konektornya ya. Database konektor. Nah, ini yang kita konektor ya. Bagaimana nanti ini database konektor ini ya. Jadi bagaimana nanti database konektor ini ya mengelola koneksi ke database ya. Jadi bagaimana nanti hubungannya ini ke database ya, ke database-nya. Nanti saya contohkan misalnya di PHP ya untuk database konektor ini. Nah, kemudian developers create application paster ini ya. Jadi untuk pengembang membuat aplikasi lebih cepat ya. Ini pengembang atau sistem developer, programmernya, jadi membuat aplikasi lebih cepat ya. Jadi dalam artinya itu dalam pengembangan aplikasi penggunaan kelas. Jadi nanti kalau di OOP itu ada kelas ya, ada kelas dan objek. Nah, ini tidak terdapat nanti di prosedural ya, seperti di ini tadi programnya tadi ya. Di sini tidak ada untuk objek yang dibuat. Nah, kemudian ya, di sini ada Most Object Oriented Application Development Tools IDS ya. Nah, di sini IDS itu singkatan dari Integrated Development Environments ya. Jadi contohnya tadi saya contohkan Visual Studio ya. Nah, di sini dengan adanya IDE ini ya, itu salah satu bagaimana nanti IDS itu seperti Visual Studio tadi ya, atau Eclipse ya. Jadi bagaimana nanti dengan adanya banyak fitur di IDE itu ya, ada beberapa dengan namanya ini tadi ya, salah satunya Developers Create Application Paster ini, jadi ada ini, contohnya itu ada fitur-fiturnya ya, ada fitur-fitur bagaimana nanti dengan fitur itu memudahkan untuk si sistem developer ya, untuk membuat ya, mengelola ya, mengorganisasi kelas ya, serta memanfaatkan alat-alat bantu berupa fitur tadi ya, dengan membuat program tersebut ya. Jadi bagaimana nanti di Object Oriented Application Development Tools IDS ini ya, bagaimana nanti fitur itu bisa terdapat fitur yang otomatis ya. Kemudian ada pengembangan ya, pengembangan untuk OOP itu sendiri ya di Most Object Oriented Application Development Tools IDS ini ya, IDS ini. Nah, selanjutnya ini contohnya, jadi termasuk untuk OOP itu yang sudah base OOP itu ada Java ya, yang dikembangkan oleh Sun Microsystem. Kemudian C++ ini juga mendukung paradigma untuk OOP atau Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek ya. Jadi bagaimana nanti sistem developer atau programmer itu membuat kelas dan objek ya. Ada nanti istilahnya pewarisan, enkapsulasi, dan polimorfisme ya. Ini nanti di tingkat intermediate atau advance ketika kita menerapkan object oriented programming ini. Nah, seperti ini, jadi dia punya kelas ya. Nanti kemudian ada enkapsulasi private ini ya. Jadi bagaimana nanti void ya, dari void ini, jadi arti void ini ya tidak
mengembalikan nanti untuk ke nilainya. Jadi tidak berulang gitu artinya ya. Nah, di sini contoh dari ininya ya, pembuatan beda dengan prosedural tadi ya, di sini ya, untuk bagaimana menampilkan informasi mahasiswa ya, printf di sini ya. Sorry, yang ini. Nah, untuk OOP ini ya, si out dia ya, kalau di procedural atau di C tadi, ini kalau perbedaannya antara C dan C++ itu kalau C itu menggunakan print F ya, kalau di C++ itu di C, sorry, di C itu tadi menggunakan print F ya, kalau di C++ itu menggunakan C out ya, untuk menampilkan nanti hasil dari nama, NIM ya, nilai ya. Kemudian dia menggunakan std string yang std string ini itu yang bersifat private itu ya. Kemudian ini program lengkapnya ya, di sini sudah saya buat. Jadi bagaimana nanti biar kelihatan ya dari kelas yang kita buat ya, kelas mahasiswa ya. Kemudian di sini ada nama sama juga seperti prosedural tadi, ada name, ada nilai. Kemudian ini kita ada fungsi tampilkan info ya. Pertama fungsi mahasiswa ya, kemudian fungsi tampilkan info, kemudian di sini untuk mahasiswa. Jadi sama halnya kita membuat untuk objeknya mahasiswa satu ya. Nah, di sini juga kita bisa compile terlebih dahulu, kemudian run, kemudian compile and run ya. Hasilnya juga sama ya, seperti prosedural tadi. Jadi saya jelaskan sedikit lagi. Jadi kalau di prosedural tadi dia menggunakan struct ya. Kalau di OOP itu dia menggunakan class ya. Kemudian kalau di fungsi anggota atau prosedur di ini di prosedural tadi dia terpisah ya. Kemudian void dan struct ini, kemudian kalau di OOP itu ya, dia hanya tampilkan info mahasiswa, ya. Tampilkan info mahasiswa kalau untuk void-nya. Kalau di prosedural, sorry ya. Kalau di tadi untuk ini ya, pertama untuk struktur dan kelasnya. Saya ulang lagi ya. Untuk struktur dan kelasnya, kalau di prosedural itu menggunakan struct ya. Kalau di OOP itu dia menggunakan kelas ya, kelas mahasiswa ya. Kalau di prosedural tadi struct ya. Nah, kemudian untuk fungsi dan fungsi anggota, artinya fungsi anggota ini fungsi anggotanya. Kalau di prosedural itu void tampilkan info mahasiswa ya. Ini dibuat terpisah ya, artinya terpisah itu untuk melakukan ininya ya, prosedur menampilkan informasi mahasiswanya. Void tampilkan info mahasiswa, kemudian struct-nya mahasiswa ini di inisialisasi lagi dia ya, mahasiswa MHS ya. Nah, kalau di OOP itu untuk void-nya hanya tampilkan info ya. Jadi tampilkan info ini yang terkait langsung dengan objek ya, data objek itu ada nama, ada name, ada nilai. Kemudian untuk di sini ada istilah konstruktor ya. Konstruktor itu kalau di prosedural dia tidak ada konstruktor ya. Tapi kalau di OOP itu konstruktornya itu dia menggunakan
yang namanya mahasiswa ya, tidak seperti di prosedural. Nah, selanjutnya di sini antara perbedaannya ya juga antara prosedural dan OOP tadi, kalau di prosedural dia menggunakan karakter char ya, karakter apa namanya untuk ini ya. Kalau di OOP itu ini std string ya. Dia menggunakan karakter kalau di OOP, di prosedural. Kalau di OOP dia menggunakan std string ya. Jadi bedanya itu kalau std string ini dia lebih fleksibel ya dan aman karena sifatnya private, ada enkapsulasi ya. Nanti bisa dieksplor ya bagaimana ini hanya apa namanya di pembahasan kita di Pengantar Teknologi Informasi ini kita membahas secara umum untuk perbedaan si prosedural dan si OOP nih atau Object Oriented Programming ini. Nah, selanjutnya ya di sini ada untuk application development tools tadi ya, berupa IDE tadi. Di sini contohnya ada Visual Studio ya. Jadi Visual Studio ini berupa bisa diinstal nanti IDE-nya banyak ya, IDE Java, IDE Python tadi seperti PyCharm. Kemudian ini kita membangun untuk aplikasi misalnya bisa menggunakan C# ya, bisa menggunakan yang lain-lain, Java juga bisa ya. Tapi untuk Visual Studio ini ya, di sini ada poinnya. Program itu yang dibangun berupa aplikasi untuk Windows atau sistem operasi apapun ya. Nah, tapi mendukung ini Microsoft Net Framework ini ya. Ini catatannya yang saya sebut tadi. Kemudian ini ada 4GL ini atau bahasa programming generasi keempat ya, fourth generation ya, fourth generation language ya. Nah, contohnya itu SQL yang kita gunakan mungkin pada database nantinya. Kemudian di sini ada PXP atau Hypertext Preprocessor ya. Jadi pemrograman ini script yang paling umum digunakan untuk web ya, biasanya untuk PHP ini. Kemudian juga nanti disematkan ya, atau bisa diintegrasikan dengan HTML, biasanya PHP ini. Contohnya seperti ini ya, nanti bagaimana dari baris perintah ini, sebelumnya di bahasan kita untuk database ya, kita menampilkan misalnya data mahasiswa seperti ini ya, kita melihatnya dari apa namanya, database-nya kita bisa menggunakan install XAMPP ini ya. Kita bisa akses lewat browser PHP MyAdmin ya. PHP MyAdmin untuk akses lokal ininya ya, lokal web servernya ya, untuk mengakses database, atau kita bisa menggunakan CLI CMD bawaan Windows ya untuk mengakses database. Jadi kita di situ bisa menampilkan. Jadi saya review sedikit ya bagaimana kita menampilkannya database di apa namanya di lewat CMD ya menggunakan CLI. Nah, terakhir sebelumnya saya bahasin dulu XML ya. Di sini XML ini memungkinkan pengembang web atau kita ya, user atau programmer tadi atau sistem developer, jadi bagaimana membuat tag yang menggambarkan struktur informasi ya. Jadi ini biasanya untuk desain ya, untuk XML ini. Nah, di sini saya contohkan ya bagaimana ketika kita menggunakan, jadi PHP ini juga termasuk di Object Oriented Programming ya. Untuk PHP kita sebutnya atau PXP ini, Hypertext Preprocessor ini. Jadi bagaimana ketika kita membuat aplikasi yang berbasis web ya. Jadi ada beberapa tools ya, ada beberapa komponen, ada beberapa apa namanya, software yang perlu kita install. Misalnya kita
bisa menggunakan MySQL sebagai database-nya, PostgreSQL, Oracle ya, dan bisa menggunakan Amazon yang cloud ya. Jadi banyak yang bisa kita gunakan. Tapi untuk memudahkan kita, saya contohkan di sini kita menggunakan SCMPP nih ya. Jadi tidak apa namanya tidak banyak tahapannya kalau kita menggunakan SCMPP ini. Nah, contohnya seperti ini ya, supaya tergambar. Jadi bagaimana nanti kita bisa menampilkan dengan menggunakan language programming ini untuk language programming yang namanya PHP atau PHP ini ya, PHP saja kita sebutnya PHP ini ya. Itu kita bisa lihat banyak contoh saat ini aplikasi baik di web ya, itu banyak yang menggunakan PHP ini sehingga memudahkan user ya ketika berinteraksi di web browser itu ya. Contohnya program sederhananya seperti ini ya. Jadi bagaimana form input data mahasiswa itu kita buat menggunakan language programming PHP ini tadi ya. Nah, kita bisa menggunakan XMPP tadi ya. Kita pertama bisa install ya XMPP-nya. Kita bisa search di internet ya, ini open source ya. Bisa kita download gratis ya. Sebentar ya, sebentar. Nah, kita lanjut ya. Jadi kita bisa download tadi untuk SCMPP-nya. Saya sudah download ya. Di sini kita bisa akses setelah kita install ya. Nah, kita ada merankan atau menjalankan modul ya. Di sini ada modul Apache dan MySQL ya. Kita start ya. Nah, kemudian kita bisa akses melalui web ya. Kalau sudah kita pastikan tidak ada error ya. Statusnya running ya. Nah, kita bisa akses localhost ya. PHP MyAdmin. Nah, secara default ya, kalau kita menggunakan MySQL ini, itu ada ini ya, passwordnya. Kita harus set ya, bisa ketika kita menggunakan MySQL ini bisa juga kita download ya untuk di Windows. Nah, kalau ini tidak ada username dan password ketika kita akses PHP MyAdmin-nya ya secara default ya. Nah, kita bisa membuat database di sini pertama sekali. Nah, di sini saya sudah ada membuat database namanya DB mahasiswa ya. Ini bisa kita lihat. Di sini ada beberapa field ya, field name-nya, kemudian field size-nya ya. Contohnya di sini kita lihat ya, saya lihatnya di sini. Kita masuk ke path-nya ya, SCMPP, MySQL, dia di folder bin ya. Kemudian kita akses untuk database-nya MySQL min-u user ya. Kemudian kita buat loginnya root. Dia tidak ada passwordnya secara default same ini ya. Kemudian kita enter ya. Kita bisa lihat database ini tadi. Ya, database DB. Semua database yang ada di sini kita bisa menggunakan CLI juga ya. So, database ya. Nah, ini sama seperti di PHP MyAdmin ini tadi ya. Nah, selanjutnya di sini tadi saya sudah buat ya DB mahasiswa. Kita bisa lihat untuk DB mahasiswa ini ya. Kita masuk ke DB mahasiswa, use DB mahasiswa. Ya, sudah masuk ke DB mahasiswanya. Kita bisa show tables ya. Nah, di sini ada tables yang sudah dibuat berupa data mahasiswa ya. Kita bisa lihat untuk format tabelnya, des data, description ya data mahasiswa. Nah, di sini ada field-nya, field name-nya itu ada ID, ada name, nama, tanggal lahir, tempat lahir, jurusan, tahun masuk, jenis kelamin. Kemudian ini data type-nya ya, ID itu integer ya. Ini field size-nya 11, 9,
dan seterusnya ya. Kemudian untuk ID ini dibuat menjadi primary key-nya ya. Nah, kemudian kita bisa lihat ya untuk masing-masing data di ini ya, di apa namanya, di format table ini. Untuk ID, name, siapa saja yang udah ada ya. Kemudian from data mahasiswa. Kita bisa lihat ya. Jadi sudah di sini untuk kolomnya ya. Name itu sekian ya. Namanya sudah ada, tanggal lahir, tempat lahir, jurusan, tahun masuk, jenis kelamin ya. Nah, selanjutnya dari data ini ya, kita bisa menampilkan data ini di apa namanya di web ya, menggunakan browser. Nah, di sini sudah ada saya buat sebelumnya untuk mengkoneksikan ya, bagaimana nanti supaya tampil di web ini, kita perlu membuat ininya ya, konfigurasi koneksi database ya. Kita bisa membuat koneksi database-nya. Di sini sudah ada saya buat, nanti kalau kita install SAM ini, ya kita bisa dilihat di drive C ya. Kemudian ada SAMPP, kemudian kita httdocs. Nah, di sini ada kita buat pertama form untuk koneksi ya, script untuk koneksinya ya. Kita bisa buat localhost karena lokal ya. Kemudian usernya root ya. Ini defaultnya ya. Kemudian passwordnya itu kosong, nggak ada ya. Kemudian DB-nya, DB-name ini database atau disingkat database, disingkatan dari database ya. DB mahasiswa ini itu harus sama dengan yang kita buat tadi di sini ya. Ini tadi harus sama ya, supaya bisa match nantinya. Nah, kemudian ini untuk ketika loginnya gagal ya, untuk perintah yang kita buat. Nah, ini yang kita buat koneksinya. Nah, setelah itu kita bisa buat ya form inputnya. Nah, baris perintahnya seperti ini ya. Cuma sederhana saja. Bagaimana nanti ini mencontohkan saja bagaimana kita bisa menampilkan ya seperti ini ya form input tadi ya. Jadi dari name tadi kita selain di sini, kalau di sini kita nambahnya secara manual ya, ataupun di sini kita bisa menambah secara manual ya. Tapi kalau sudah berbasis web seperti ini ya, itu memudahkan kita ataupun pengguna nantinya. Misalnya kita tambah NIM 010901 gitu ya. Nama Amir Hamzah gitu ya. Laki-laki, tanggal lahirnya ini, tempat lahirnya Medan gitu ya. Jurusan Teknik Informatika, tahun masuk misalnya 2001, kita submit ya. Nah, di sini fungsi JavaScript juga ada ya untuk menampilkan seperti ini. Nah, seperti ini sudah kita input dia. Nah, di sini pun ya kita bisa lihat sudah ada ya di database-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi bagaimana nanti language programming itu memudahkan pengguna atau user. Sama halnya ketika kita mengakses laman-laman yang ada di internet ya. Kita bisa misalnya lowongan pekerjaan, untuk traveling ya, untuk lain-lain ya. Itu contohnya language programming tadi. Nah, selanjutnya di sini ya, bahasan kita lanjut lagi sedikit lagi ya. Di sini ada pengembang perangkat lunak atau software developers itu bisa menulisnya dengan applets ya, dengan servlets ya, dengan ActiveX, controls. Nah, itu bahasa pemrograman yang digunakan bisa JavaScript ya, bisa Perl ya, bisa PHP, bisa Python, bisa Ruby ya. Itu bisa kita gunakan untuk software developers itu ya. Jadi kalau tiga konsep ini kayak applets ya. Jadi applets ini program kecil yang dijalankan di biasanya ini ada di web ya untuk applets ini.
dan menggunakan biasanya Java ya, seperti apa namanya, aplikasi yang di PHP tadi yang saya tunjukkan tadi. Kemudian untuk apa namanya, servlets ini pun juga program Java ya yang dijalankan. Jadi kalau ini applets ini dijalankan di sisi klien ya. Di sisi klien itu artinya ya di browser kita ya. Di browser kita. Misalnya kita menggunakan Firefox gitu ya, menggunakan Chrome ya, dan menggunakan yang lain-lain untuk browsernya. Nah, untuk servlet ini adanya dia di server ya. Adanya di server. Ini juga merupakan program Java ya untuk servlet ini. Kemudian untuk ActiveX Control ini ya, itu komponen perangkat lunak yang dikembangkan ini Microsoft ya yang mengembangkan ini. Microsoft yang mengembangkan ini. Jadi gunanya itu ini mengintegrasikan ya dengan halaman web ya atau di browser. Jadi banyak fungsionalitas tambahan nanti yang bisa kita dapatkan pengguna kita ya, pengguna ketika adanya ActiveX ini ya. Ya, seperti itu dulu penjelasan ya. Kita lanjut nanti untuk di video selanjutnya. Untuk bahasan kita di sini sudah kesimpulan ya, summary-nya. Jadi bagaimana sistem deployment tadi yang kita bahas di awal ya sebelum video ini, itu banyak guidelines-nya ya, petunjuknya. Jadi menggunakan SDLC nantinya ya. Kemudian ada macam-macam programming language ya yang kita ketahui tadi. Kemudian programming language ini ada PHP, Python, Java, dan lain-lain ya. Ini tools-nya, IDE-nya bisa menggunakan Visual Studio, Eclipse, dan lain-lain ya. Kemudian ini beberapa dari web development tools tadi ya, yang bisa kita gunakan ini ya. Jadi itu ya untuk pembahasan kita di video ini. Terima kasih ya. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya.